Halo semua, selamat datang di channel Iqbal Arianto. Kali ini saya lagi ada di salah satu dealer Honda mobil, Honda Super di kota Purwokerto. Kali ini kita mau grebek apa aja yang ada di dalam dealer Honda Super terkait unitnya maupun pelayanan servisnya dan apa aja juga yang ada di dalam. Dan kita nanti juga mau test drive Honda All New BR-V tahun 2022, dan kali ini juga ada tipe yang paling tingginya, Honda HR-V V Prestige with Honda Sensing. Oke teman-teman, kita mau nyobain test drive Honda BR-V yang Prestige Sensing ya Mas ya? Saya sama Mas Gia ya? Iya. Oke Mas Gia, thank you waktunya. Ini kuncinya teman-teman, kuncinya Smart Key ya, Smart Key begini. Nanti kita cobain seperti apa rasanya, dan karena ada teknologi Honda Sensing di tipe yang tertinggi ini, di Prestige-nya. Begitu kita lihat. Ya, sekarang saya sudah naik di Honda BR-V tipe Prestige yang dengan Honda Sensing. Jadi di area sini ya Mas Gia ya? Iya, itu ini sensornya kamera, ya? Sensor kameranya. Kalau sensor geraknya ada di bagian depan di grill. Jadi ada apa aja sih Mas di teknologi Honda Sensing yang di BR-V ini? Yang pertama apa Mas? Yang pertama itu kan di Honda Sensing tuh, di Honda BR-V ini ada 5. Yaitu pertama ACC, terus ada LCAS, ada CMBS, kemudian ada high beam, auto high beam ya, kemudian ada RDM. Yang pertama apa Mas? Yang pertama itu ACC, yaitu Adaptive Cruise Control. Adaptive Cruise Control ya, oke. Jadi kita bisa ngikutin mobil di depan kita tanpa harus menginjak gas. Tanpa harus menginjak gas. Nah, ini pengaturannya ada di sini ya? Ada di situ. Ada di sini ya? Semua. Dan itu harus ada kecepatan minimal nggak Mas? Ada kecepatan minimalnya. Itu di 30 km per jam. 30 km per jam, ya. Baru itu Adaptive Cruise Control-nya itu bisa diaktifkan. Berarti kurang lebih kalau jenis jalannya mungkin kayak di jalan tol gitu ya Mas? Iya, Mas di ya? jalan tol. Kalau itu baru bisa diaktifkan ya. Kalau dalam kota kemungkinan besar susah di aplikasi ya. Susah diaktifkan, kecuali jalan lurus dan juga agak jalur-jalur cepat gitu. Oke. Terus ya yang kedua Mas? Yang kedua ada LCAS, yaitu Lane Keeping Assist System. Lane Keeping Assist System. Jadi sensornya bisa membaca marka jalan. Gitu. Jadi ketika si pengemudi ini keluar dari marka jalan, dia ada koreksi dari setirnya untuk kembali ke jalur yang benar. Jadi ada intervensi ya, intervensi dari mungkin ada nanti di sini ada kayak semacam sinyal gitu ya Mas ya. Itu yang kedua. Yang ketiga Mas? Yang ketiga tadi ada CMBS. CMBS. Iya. Apa itu Mas? Collision Mitigation Braking System. Collision Mitigation Braking System. Iya, jadi kalau misalkan ada kendaraan yang rem mendadak di depan atau ada objek yang tiba-tiba lewat di depan gini, itu pasti akan berhenti otomatis tanpa harus kita menginjak rem. Jadi si rem ini si mobil ini akan melakukan pengereman secara otomatis ya? Secara otomatis. Jadi untuk keamanannya lebih terjamin lagi. Oke. Itu segala kecepatan semua bisa jalan ya Mas, aktif ya artinya ya. Terus itu yang tadi ini ya, membantu pengereman. Terus yang selanjutnya apa Mas? Ada RDM. Road Departure Mitigation. Road Departure Mitigation. Iya, jadi itu membaca marka jalan yang kalau misalkan kita lagi belok, terus kita ngantuk nih, setirnya belok sendiri, ngeluarin marka jalan, maka koreksi sendiri lagi. Iya, kalau yang tadi kan LCAS itu fungsinya hampir sama, cuman kalau LCAS itu bisa ngikutin marka jalan, biar tetap di tengah. Gitu ya.
Itu bisa dinonaktifkan juga. Kalau iya, kalau posisi seperti ini ada yang namanya sistem apa ya Mas? Pernah aku baca-baca. Kalau kendaraan di depan sudah jalan, itu ada kita masih dalam posisi berhenti, itu ada indikasi juga yang itu apa Mas? Ada juga nggak atau nggak ada? Itu kalau di CRV sih kalau Mas. Nah ini kan ya. Nah ini kan ya. Jadi dia ada kode kalau kalau kendaraan yang sudah jalan agak jauh, kita masih berhenti itu ada kode ya. Oke, bahwa ngirim sinyal bahwa kendaraan di depan sudah jalan terlalu jauh gitu ya, dan kita harus segera jalan. Oke teman-teman, kita bisa lihat di instrumennya, MID-nya lengkap ya. Dia walaupun masih pakai jarum, tapi jarumnya juga keren. Bacanya cukup jelas. Dia ada RPM, speedometer, terus ini indikator eco ya. Jadi kita mengendarai dengan ekonomis gitu ya Mas ya. Untuk bahan bakar. Kita juga ada sinyal suhu di luar sekarang 32 derajat. Kemudian ada indikator bensin. Terus konsumsi rata-rata bahan bakar juga ada di sini. Yang terakhir Mas, teknologi Honda Sensing-nya. Terakhir tadi auto high beam ya. Iya, jadi kalau misalkan ada mobil, misalnya kalau malam nih ada mobil di depan, maka lampunya lampu rendah. Kalau nggak ada mobil di depan, lampunya naik sendiri. Otomatis. Jadi dia bisa baca situasi lingkungan jalan ya Mas ya. Kalau misalnya gelap, dia otomatis dia akan nyala lampu jauh. Ketika ada kendaraan di depan, dia akan turun sendiri tanpa kita atur manual ya. Tanpa diatur manual, cuman ada tombol untuk mengaktifkannya. Seperti di sini auto. Ini ya, auto. Walaupun itu juga berlaku ketika mobil terparkir ya Mas. Mobil terparkir ya. Ketika mau masuk kita dalam kondisi gelap, dia juga begitu mau nyala, begitu kita buka mobil, dia juga nyala untuk membantu penerangan di area sekitar ya. ini teman-teman, auto high beam-nya di sini, autonya. Terus yang ini yang ada kamera juga di sini ya Mas ya? Ya, di lane. Ini ya. Lane watch. Cuman hanya di sebelah kiri ya Mas ya? Sebelah kiri, karena untuk membantu blind spot di sebelah kiri. Oke, jadi ini teman-teman. Jadi ini kita aktifkan di tuas yang ada lampu ini. Kita di sini mengaktifkannya. Kita nanti bisa lihat, ada kendaraan yang dari sebelah kiri. Karena kan ada area blind spot yang kita tidak bisa lihat dari spion sana, kita tapi bisa lihat dari layar di sini dengan bantuan yang ada kamera yang ada di spion sebelah kiri. Ini teknologi juga. Jadi ini manual ya Mas, bisa diaktifin atau enggak ya? Iya. Cuman hanya di sebelah kiri ya. Rasanya emang lebih tinggi ya Mas? Lebih tinggi. Iya? Iya. Karena ground clearance-nya kan ground clearance-nya lebih naik ya, iya. 225 ya, lebih tinggi. Jadi SUV beneran nih Mas ya? SUV. Ini harganya berapa Mas, yang Prestige Mas? Yang Prestige itu 343. 343 ya? 400. Lumayan kedap ya Mas suaranya ya? Lumayan kedap. Dari ban, dari luar juga masih lumayan. Ini berapa airbag Mas? Airbag ada 1, 2, 3, 4 ini ya? 4, 6 gitu. 6 ya? Iya. Di jok juga ada ya? Di jok ada. Ini audionya sudah koneksi ke semua ini ya Mas? Ke iPhone, Android. Ke iPhone, Android juga sudah bisa ya? Audio Bluetooth juga sudah bisa. Oke teman-teman, saya mau nyobain ini nanti ya lewat jalan yang sana ya. Oke.
30 km per jam ya Mas, minimal ya? 30 km. Ini ACC ya? Jadi kita ngaktifin adaptive cruise control-nya ya. Kita lepas gas berarti nanti ya Mas ya? Lepas gas. Oke, kita mau coba nanti ya teman-teman, kita mau aktifin adaptive cruise control-nya di Honda BR-V ini. Oke, yang pertama ini kita tekan yang di sini Mas ya? Ya. Kita tekan, lalu ntar nunggu warna hijau di MID. warna hijau di MID. MID. Yang sebelah kiri, atas sebelah kiri itu. Atas sebelah Karena- kiri. Iya, belum ada. Oh, gitu ya Mas ya. Karena belum ada mobil di belum ada depan. mobil di depan. Oke. Ini benar-benar ngikutin. Jadi ini jaraknya ngunci di kecepatan 54 km per jam ya Mas ya. Iya, tergantung mobil. Tergantung depan. mobil depan ya. Oke. Kalau mobil depan melambat, otomatis juga melambat. Ini kaki saya lepas nih. Saya nggak ngegas sama sekali. Oke, bener-bener ini jalan. Dia depan ngerem, ini ikut ngerem ya Mas ya? Iya. Wah, mantap. Ini masih oke, masih 30, masih oke, dia jalan lagi. Oke. Oh, jadi dia akan ngunci di kecepatan 54 km per jam ya Mas? Iya. Itu kalau bisa ngatur jarak antara mobil Depan sama belakang? bisa di sebelah kanan. Oh ini? Ya, Oh. ntar di MID juga ya. Oh, mungkin sebelum ini ya, sebelum tadi on gitu ya Mas ya. Oke, asik. Ini benar-benar, ini ngerem Mas, ngerem sendiri loh. Rem, dia rem. Oke, iya benar. Kalau sudah di bawah 30, otomatis dia hilang Otomatis sendiri Mas. Hilang sendiri, cancel. Jadi, Iya, 40. 30. Otomatis, oh iya, oke hilang. Karena kecepatan sudah di bawah 30, dia sudah kembali ke mode manual lagi ya. Wow, mantap. Ya, teman-teman, tadi saya sudah selesai test drive Honda All New BR-V yang Prestige tipe Honda Sensing, dan rasanya closing statement saya adalah rasanya mobil ini recommended buat teman-teman yang lagi cari mobil 7-seater yang ground clearance-nya tinggi dan teknologinya cukup lumayan banyak di fitur.